Jadi kalau menurut saya ya sini jalan ya sampai sini. Di situ nggak ada sate. Hah? Nggak ada sate. Ada sate ya? Nggak ada sate. Jadi kalau diajak makan sate di sini, pulangnya wah balik lagi ya, jauh. Every day's a holiday. Every day's a holiday. Nomor antrian. Nomor antrian. Nomor antrian. Video. Ini Om Julius, coach dari Bali. Oh, ini bos saya ini. Yang bayarin saya ikut event ini dia. So it's more crowded up. Hopefully not this tomorrow, yeah? Yeah, but most will be like this. Then this T-shirt is sold out. Yeah. It's good. It's a good T-shirt. I like it. Keep it funny, right? Yeah. All right. We'll see you tomorrow. See you tomorrow. Okay, thank you. Dia masih nungguin, nanti punya tren sama semangat sempat nggak buat Taiwan katanya. Yang paling gede aja 55 kan? Gimana ya? Naik sepeda dia kemarin. Teman-teman main sepeda, ini akhirnya kita mencapai babak akhir trilogi main sepeda di Jawa Timur. Setelah Bromo, Kediri dulu, sekarang kita di Banyuwangi. Dan IJ Sport Banyuwangi Blue Fire Ijencom tahun ini agak beda dari sebelumnya karena lokasi startnya akan berbeda di Banyuwangi Park di dekat sini. Dan pengambilannya sekarang kita di Honda Istana Banyuwangi yang bersebelahan dengan Banyuwangi Park. Jadi penukaran di sini, pengambilan respect di sini, besok startnya di sana hari Sabtu tanggal 21 September. Nah, kita terima kasih kepada Honda Mobil ya, Honda Surabaya Center dan tentunya Honda Istana Banyuwangi karena supportnya kepada event-event sepeda di main sepeda. Dan mereka menyediakan booth-booth juga untuk para partner kita semua di sini. Jadi Nomor antrian. ini bukan Honda Mobil, ini dari MPM Honda, Honda Motor yang selalu setia menjadi partner event-event kami di DBL Indonesia. Jadi kalau Anda ingin olahraga sepeda terus disupport, support mereka yang mensupport olahraga sepeda. Jadi motornya harus motor Honda. Dan tentunya sub jersey, semua event kami menggunakan jersey dari sub jersey yang mungkin sekarang jersey nomor 1 di Indonesia. Hampir separuh komunitas di Indonesia itu jersinya sub jersey asli Indonesia, made in Surabaya. Dan seperti biasa mereka punya produk yang khusus untuk event. Mungkin sudah tahu ya, yang TAG ini sangat populer, sold out terus. 5am juga tahu, sold out terus. Yang baru yang dipakai masnya itu 5am. Dan untuk Ijencom tahun ini karena temanya Blue Fire, jadi warnanya biru api. Dan ini merchandise khusus Ijencom 2024. Ada di website kan? Ada di website. Jadi kalau nggak ke Banyuwangi, cek ke website Sub Jersey, bisa didapatkan di sana. Dan di sini ada seal ya pasti. Nah, ini contohnya ketika dipasang di manekin. Jadi ini dari Sub Jersey yang selalu menjadi mitra untuk main sepeda. Nomor antrian. IJ Sport tentu saja sebagai partner utama di 12. Ijencom tahun ini akan mensuplai peserta dengan nutrisinya untuk menaklukkan tanjakan Ijen yang ampun-ampunan. Dan senjata saya pasti sepeda Wednesday, sepeda bersama Om John Bumiharjo. Kami berdua memulai Wednesday Bike ini karena kita pengen ada merek performance dari Indonesia. Dan kebetulan ini ada sale khusus Ijen, Wednesday Aluminati, Wednesday Aluminium yang kami rancang untuk levelnya sangat tinggi, jadi bukan aluminium biasa. Ini lagi buy one get one lewat Tokopedia. Jadi ada sale khusus
Dan pasti ada display-display ya sepeda saya. Ini sepeda titanium saya yang sudah dipasangi tanduk, kayaknya siap-siap untuk ultra cycling nanti. Ini sepeda saya yang saya pakai di Gencom AC5, dan ini beratnya hanya berapa kemarin? 6,7 kilo. Hanya 6,7 kilo. Nomor antrian. Pakai SRAM red terbaru ya. 13. Dan ini sepeda istri saya, Ivo, juga pakai SRAM red terbaru. SRAM red terbaru. Dan ini sepeda gravelnya dia, nggak tahu nanti waktu recovery ride mau dipakai atau enggak. Istri saya penggemar Blackpink, jadi di custom ada logo Blackpink di forknya, tapi tidak melupakan nama anak kita. Kita punya 3 anak, Ayrton, Alessi, dan Henriette yang custom. Jadi Wednesday Bike itu Anda bisa mengcustom sepeda Anda, mau diwarnai apa saja, mau dibentuk apa saja, dirakit seperti apa saja bisa. Dan yang baru, oh ini yang baru ya? Wednesday kita juga punya bottom bracket seramik sendiri, dan bar tape sendiri juga sekarang, yang seperti biasa semua di Wednesday itu harus lolos pemakaian saya dan Om John Bumiharjo, karena barang kita nggak banyak, tapi barang kita adalah barang performance kayak gitu. Dan bisa didapatkan di chain ini atau ke Tokopedia-nya Wednesday ya. Ini ada Ipul ya, Tokopedia-nya Wednesday. Yang ini kebetulan terakhir tanggal 21. Tanggal 21 September berakhir ya, buy one get one di Tokopedia. Jadi cepetan. 214. Kita masuk ke dalam sekarang ya, ke tempat penukaran. Yang di display mobil saya nih. Bukan mobil saya, maksudnya saya punya ini, N7X. Dan semua event kita pengambilannya ada urutannya ya. Yang pasti pasti Azaware juga ada di sini, karena banyak aparel main sepeda di Azaware. Ini kebetulan lagi mendekati akhir tahun, dan karena ini event trilogi terakhir jadi banyak sale. Bisa didapatkan di azaware.com atau di online shopnya di Tokopedia dan lain-lain. Ada Ijen, Dolo, dan Bromo. Kalau Ijen siap-siap terjungkal ya. Kaosnya ada di sini. Kemudian ada vest yang saya pakai. Ini vestnya bisa bolak-balik, bisa biru, bisa neon, bisa kalau untuk safety. Tactical shirtnya, main sepeda, kaos-kaosnya, dan lain-lain ada di sini. Sepatu juga, karena ini khusus Gencom. Sepatu karbon saya ini, sepatu Aza X Avelio ini, kulit sapi asli, karbon. Ini 50% off ya? Khusus Gencom. Bisa di online juga? Bisa. Sampai Gencom pokoknya? Iya. Jadi teman-teman cepetan bisa ke azaware.com atau ke Tokopedia. Di Azaware. Oh, hanya di Azaware, sorry. Hanya di azaware.com, 50% off khusus Gencom. Sepatu karbon edisi Azulanda, kulit asli karbon so. Dan sekali lagi masih ada IG Sport dan tempat penukarannya ya. Jadi ini untuk ngecek timingnya, RFID-nya nanti dicek dulu, memastikan bisa nyala. IG Sport sekali lagi, karena Banyuwangi ini lokasinya banyak orang belum familiar, jadi kita menyediakan transfer service juga buat peserta. Tahun ini kebetulan pertama kali pesertanya tembus 500 dalam sejarah event di Banyuwangi. Jadi terima kasih supportnya. Setelah pandemi sekarang bandaranya sudah beroperasi, naik kereta bisa, naik kendaraan juga bisa. Mungkin lebih gampang yang dari Jakarta daripada yang dari Surabaya sekarang, karena kalau dari Surabaya naik kereta 6 jam, naik mobil 6 jam, 7 jam, tapi yang dari Jakarta naik pesawat 1,5 jam sudah sampai Banyuwangi. Jadi lebih enak buat teman-teman dari Jakarta daripada dari Surabaya untuk ke Banyuwangi. Juga lebih gampang dari yang Bali. Dari Bali 3 jam ke Pelabuhan Gilimanuk, lalu nyebrangnya hanya nggak sampai setengah jam. Ferinya ada terus. Jadi Banyuwangi ini sekarang lebih gampang dijangkau bagi yang bukan dari Surabaya. Tinggal menunggu jalan tol Surabaya-Banyuwangi nanti benar-benar nyambung, nah itu baru enak sekali nanti. Tapi benar-benar dah, untung pandemi sudah berakhir, bandara sudah dibuka, kita tunggu nanti penerbangan-penerbangan lebih banyak dari kota lain. Nah, yang pasti, oh maaf, harus melengkapi fotonya ya. Bromo sudah, kemarin Bromocom X lagi yang spesial, sekarang Gencom, dan kemarin Kediri Dolocom, harus melengkapi. Karena medalinya itu bisa dirangkai jadi puzzle seperti ini. Nah ini tempat pengambilan respect.
Ngambil nomor antrian dulu di sana seperti biasa. Ini kebetulan sore belum terlalu ramai, banyak peserta nyampe nanti menjelang maghrib sampai tutup sini jam 9 malam akan ramai sekali di sini untuk ngambil respect-nya, dan kemudian mereka akan ke respect pasti. Udah 217 yang ngambil, belum separuh ini. Nah, ini timingnya terlalu pas ini. Silakan Om Joni yang menjelaskan. sudah sanggup menjelaskan tanpa saya sudah ini. Om Ray masih ketinggalan, tadi makannya lebih lama dari saya soalnya. Seperti biasa. Tadi ketemu di situ Bondo, makan di Depot Malang, favorit kita. Makan, lo ada Om Ray di situ, kita udah jalan, dia belum selesai makan. Jadi itulah kenapa Om Ray tidak lolos COT di Bentang Jawa, makannya kelamaan. Kalau ini finish terlalu strong. Alhamdulillah. RC juga kan besok? Insya Allah. Ya RC juga, jadi ya terima kasih, jalan terus. Terima kasih Om. Ini udah lolos Bentang Jawa, aku yang belum ini. Ini ada Yang satu siang ya. Oh iya. ini peserta dari Tulungagung. Oh ya ampun. Sorry gak kelihatan tadi. URCC. Mbak siapa Mbak? Mbak Dina Kristianti. Ini boleh dicek sebentar ya. Jadi peserta pasti dapat nomor untuk di sepeda, kemudian informasi-informasi. Oh ini apa? Paket Theme Park. Tiket masuk Theme Park? Iya. Wah menarik. BWI Park. Banyuwangi Park di sebelah, lalu dapat apa aja? Coba tunjukkan. Sponsor. Dapat paket dari CAF, ya CAF juga sponsor. Vouchernya. Kupon potongan pembelian CAF, info-info dari Honda Motor dan Honda Mobil lengkap. Counterpain masa perlu besok? Insya Allah enggak. Tapi ini sangat berguna kalau itu. Dan tentunya dapat IJ Spot juga. Nah, dan tentunya paketnya dapat kaos dari Azaware, Aza Expense, dan pastinya jersey dari sub jersey sesuai kategorinya. Ini kalau mohon maaf ini jadi ketahuan usianya Mbak. Women 45 plus. Musuhnya Mbak Lucia ini. Jadi ketahuan ini jersinya warna ungu muda dan neon api ya. Jadi terima kasih. Ini sudah ikut, ini melengkapi trilogi berarti kan? Iya. Dari sudah pernah ke Ijen sebelumnya? Belum. Belum pernah? Belum pernah. Selamat. Tanjakan Untung luar belum biasa. pernah. Joni udah pernah? Oh udah 3 kali? Baru 2 kali. Enggak, maksudnya sudah pernah Ijen kan? Sudah 1 kali. 1 kali. Nah, sini nih. Ini ada yang belum pernah soalnya. Belum pernah. Nah, berat mana? Promo, Dolo, atau Ijen? Kalau ditanyain berat mana, semuanya berat. Nah, Nggak ada yang enteng. Tapi yang penting kalau cuma ditanyain nanti bakal berat terus. Nah pasti dijalanin aja. jangan diajarin, jangan dikasih tahu ya. Untuk memotivasi cyclist lebih baik dibohongi, jangan ditakut-takuti ya. Ya Azrul Minati nomor 8. Tenang, BC itu hanya 2 bagian yang 32 dan 34%. Ya. Yang lainnya 20-an ya. Loh ini, makasih sudah ikut bareng. Berapa orang dari komunitasnya? 2 orang. 2 orang aja. Oh, jadi tumbal ya. Jadi tumbal. Enggak lah. Enggak lah. Ini justru memotivasi yang lain supaya tetap rajin ya. Ya. Ada pesan buat teman-teman yang belum ikut ini? Oke, pesan buat teman-teman URCC untuk tahun depan, let's go, ikut Semangat. trilogi, mantap. Asrul Ananda, oke. Makasih. Jadi itu, nah sekarang kan mereka belum tahu tanjakannya seperti apa. Nah ini profilnya, tapi ini kan, ini Mas Joni harus menjelaskan ini kayaknya nih. Ayo sampean menjelaskan ini seperti apa menjelaskannya ini. Jadi cara membacanya, banyak yang nggak tahu cara ya. Banyak yang nggak tahu cara membacanya kan. Tapi ini kalau di luar negeri, kalau kita ke Eropa ikut event-event dikasih beginian, nggak dikasih petanya. Jadi tanjakannya panjangnya hampir 27 kilo, ditulis 27 kilo di sini. Dan setiap kilometer itu ada rata-ratanya. Jadi kilometer pertama, kilometer 0 ke 1 4,3%, kemudian 3,3%, 0,8 berarti ada turunannya ini. Jadi hijau itu tandanya gampang. Kuning itu tandanya makin lebih berat, oranye lebih berat lagi, merah lebih berat lagi, kalau sudah coklat ampun-ampunan kayak gitu ya. Ini udah kelihatan ini sebenarnya, Komstad itu sampai Jambu itu di sini 13 ini masih hijau, masih seger. Ini 7 ini sedikit ada 13% sekali sebelum belok kiri itu. Ini Jambu.
Nah, setelah Jambu, ini belok kiri, Anda akan masuk, ada 2 pilar gitu. Nah, itu tandanya sufferingnya dimulai di situ. 14 kilo sampai atas. Itu dimulai dari sini, KM 13. Ini menuju pos 1 Gantasan. Jadi di sini ada water station KM 13. Kemudian kalau nggak salah KM 17 itu ada water station lagi, 17-18. Anda akan mulai menemui 15-20% di sini. 18%, belum ada 20-nya. Belum ada 20-nya, masih enak, masih godir kalau kata gue. Nah, tapi begitu Anda sampai pos 1 Gantasan, nanti kan ada water station di situ. Silakan berhenti kalau yang berjuang, tarik napas dalam-dalam. Nanti kita ada punya gate khusus di situ. Silakan berfoto di situ karena gate itu inspirasinya dari Monte Zoncolan di Italia. Monte Zoncolan itu tanjakan terberat yang pernah saya lewati seumur hidup saya. Itu 10 kilo tapi 6 kilo tengahnya average 16%. Average ya, 6 kilo, selama 6 kilo. Dan di situ warga setempat itu ngasih gate di situ. Selamat datang di pintu neraka. Itu warga lokal. Warga lokal, silakan cek Monte Zoncolan di Italia. Dan itu semua turis yang datang pasti berhenti ngelihat gate itu dulu. Sialan dah gitu. Karena habis itu akan langsung nanti kita akan menyiapkan yang serupa di sini nanti di Gantasan. Dan erek-ereknya nanti kira-kira di sini. Ini ada average-nya cuma 14,8 tapi ini ada beberapa kan yang kemarin ke Paul Tuding waktu EJJ ya. Ya kan lewat ini juga kan. Sama persis. Sama persis ya, jalurnya sama persis. Tapi kalau EJJ kan bawaannya banyak. Kalau kom kan sepedanya minimalis kan ya. Iya. Kalau yang saya ingat yang waktu ijen pertama kali saya di sini nuntun Om. Di sini ya? Iya. Nah, aku juga nonton terus kok. Oh nonton terus? Iya, lebih baik nonton kadang-kadang. Kalau pendek gitu. Yang ICC saya nggak nonton. Lu malah nggak nonton? Nggak nonton. Kok bisa? Padahal ada gembolannya, lebih kuat. Iya. Atau sudah mati rasa kan itu sudah hari keberapa kayak gitu. Mungkin lebih ya. Lebih mati rasa. Sudah mati rasa, sudah mati rasa. Jadi sarannya berarti kalau orang menangkap cuplikan omongan sampean ini kalau dipotong, intinya adalah bawa gembolan supaya nggak nuntun. Kebalik ya. Bawa nyali. Bawa nyali nyali ya. supaya nggak nuntun. Nah, setelah area-area ini nanti ini ada 32% belok kanan, lalu ada turunan kayak ceruan gitu. Lalu ini 25%, belok kiri itu 34%. Habis itu baru merah lagi gitu. Jadi gelapnya berkurang. Ada sedikit gelap ini 18% kalau nggak salah. Ada 18%-nya. Baru kemudian ke 12-13. Nah, 2 kilo terakhirnya ini akan terasa seperti turunan. Terasa seperti turunan karena hanya 4,8 average dan 2,5%. Jadi masih nanjak, cuman sudah terasa kayak turunan. Karena kakinya sudah kena yang merah hati dan merah ini. Jadi ketika ngelihat kuning dan hijau itu godir gitu. Sekali lagi COT-nya gampang, jadi sabar, tinggal menghitung aja. Jalan kaki itu 4 km per jam. Jadi kalau kurang 4 km, jalan kaki 1 jam sampai, ya kan? Kalau jalan kaki, ilmu matematikanya dipakai ya. Kan bawa HP, kalkulatornya nyalain. Kalau saya jalan kecepatan sekian, sisa berapa, hitung. Jadi jangan menyerah. Karena jalan kaki pun kadang bisa finish ya. Malah kadang jalan kaki lebih cepat daripada mancal ya. Karena waktu di Dolo, saya kan keserempet orang waktu di Gigi 1. Gigi 1 tadi. Hampir keserempet orang sehingga turun kan. Kan nggak bisa naik lagi karena kan 20-an% itu. Ketika saya nuntun itu ada yang mancal, speednya sama. Oh. Ketika sampai ujung, dia tarik napas, saya naik, saya kenceng. Sudah recovery. Sudah recovery. Jadi kayak gitu. Nah Om Joni silakan kasih tips di bagian ini seperti apa, kan yang sudah pengalaman ini. Ya. Kalau yang saya cerita tadi kan saya di Ijen tahun pertama itu pakai chainring, kombinasi chainring itu 34, belakangnya 30, itu nuntun. Nah kalau yang di EJJ 2024 rutenya sama ngelewatin ini dengan ini tetembengnya tanjakan yang menyeramkan ini, saya pakai EJJ itu 34, belakangnya 36 dan barang bawaannya itu lebih banyak. Dan yang pasti kalau yang tanjakan saya ngelewatin kedua itu nyalinya yang juga lebih banyak gitu. Jadi alhamdulillahnya nggak nuntun Mas Bro. Jadi makanya lebih dari 1 banding 1 tadi ya? Benar. Kalau 34 kan 1 banding 1. Ini depan 34, belakang 36. Itu kan lebih dari 1 banding 1. Aku juga depan 35, belakang 36 sih. Ya. Jadi sekarang ketahuan. Nah, dulu waktu masih kurus itu bisa pakai 30 belakang karena dulu nggak ada kan? Ya. Dulu nggak ada 32 itu dulu nggak ada.
30 itu tahun 2017 itu paling gede itu 30. Oh. Tapi waktu itu masih kurus, masih 68-70 kilo, sekarang 77 kilo, jadi ampun ini. Tonton aja nggak apa-apa lah, yang penting finish. Ini kan sudah siksaan terakhir kalau tahun ini. Makasih ya jadi Sama-sama. ikuti YouTube-nya ya. Intronya selalu yang terbaik. Terima kasih. Dan narasinya itu enak dilihat gitu. Jadi akhirnya kita dapat gambaran bentang Jawa itu dari vlog sampean. Terima kasih. Thank you. Sukses terus. Thank you. Ya ini itu tadi profil tanjakannya. Sekali lagi 26,9 kilo. Total elevation gain 1700-an, nanti total kita akan hampir sekitar 2000 meter totalnya. Tapi segmen tanjakannya aja 1700 meter. Maksimumnya 34, ini erek-erek. Setelah turunan naik belok kiri itu 34%. Average totalnya sih 6,3 kalau di total, tapi ada maksimumnya 34. Jadi sekali lagi, selamat menikmati Ijencom. Trilogi terakhir main sepeda tahun 2024. Moga-moga tahun depan lebih banyak serinya, jadi bukan sekedar trilogi tapi jadi Grand Prix. Kita cari korban-korban lain. Selamat menikmati yang ikut, selamat menikmati eventnya, yang menyaksikan di main sepeda, semoga bisa menikmati tayangan-tayangan. Omre. Ya, kamu tadi sudah diomongi di situ tuh kamu mau ngapain? Ya. Di situ saya mau ngapain? Tadi kan sudah dikasih tahu ini tajam, ini gini-gini. Terus ketika diceritain gitu, apa kesananya? Sebenarnya itu aku penasaran. Kan tahun kemarin bareng sama Omre itu awal-awal. Ya, Terus kan kita di tanjakan nggak ketemu tuh. ya. Tahu-tahu ketemunya di tempat finish. Finish ya. Kalau yang fisik tuh aku mau tahu Omre itu pas di tanjakan yang kira-kira nomor 16, 17, 18, 20 Ya, ya. itu kayak apa gitu. Maksudnya 16, 17, 18. Ini kan ada nomornya, nomor tanjakannya ada nomor 0 sampai 27 nih. Oh, Anda tanya di mana? Di sini berarti. Iya, kan tahun kemarin, aku kan sama Omre itu ketemunya di nomor minus tuh. Sebelum 0 kan minus tuh. Oh iya, iya. Aku lupa ini apa mata tanjakan ya. Oh iya. Yang masih gini-gini ya? Ya itu kan ketemu tuh. Nah besok tuh aku mau ketemu Omre itu ya kira-kira di nomor 16-an lah, 16, 17, 18. Ini katanya Om Azrul ini puncak kenikmatan. Hah? Puncak kenikmatan. Ini grafik tanjakan, Om. Ini bukan heart rate. Ini yang paling tinggi. Ini nomornya, angkanya nilainya paling tinggi. Jadi untuk orangnya jauh, cara menikmati kepuasannya dia kenikmatannya itu Iya. beda sama kita berarti. Ya, dia kalau nanjak baru puas. Saya nggak perlu nanjak, mestinya sudah puas. Kita nikmat. Ya itulah, sampai ketemu besok Omre. Kita ketemu di Garis Coklat. Jadi kalau menurut saya ya sini jalan ya sampai sini. Di situ tidak ada sate. Hah? Nggak ada sate. Ada satu ya? Nggak ada sate. Jadi kalau diajak makan sate di sini, pulangnya wah kesana balik lagi ya, jauh. Sate terus ya. Sate terus dibahas. Sudah selesai satenya. Omre besok mau gimana? Strategi yang ini mau gimana? Aku tuh ini untuk event kali ini saya nggak latihan belas. Karena tangan saya ini masih sakit. Kebas. Kapas itu sudah hampir hilang, tapi fungsi kekuatannya masih belum balik. Jadi untuk bos jauh tuh ya kan harus istirahat. Ya ini sebulan ini istirahat. Ternyata harus kembali lagi ke Banyuwangi. Sudah agak trauma lihat Hotel Kokon ini sudah trauma. Nanti coba ke Blambangan dulu. Trauma nggak? Enak mana Blambangan naik sepeda sama naik apa? Naik mobil. Recall memory. Panggil memori. Jadi tahun ini saya nggak latihan untuk Ijen Blas. Jadi tahun lalu yang Anda lihat ngilang itu masih latihan. Bener. Ya sekarang nggak latihan Blas. Jadi saya nggak tahu ngilangnya di mana. Kan latihannya udah Om kemarin. Satu bulan aku hampir 1 bulan lebih nggak sepedaan. Maksudnya nggak sepedaannya bisa dan repair ya.
Ya, oke teman-teman, kita saksikan besok Omre. Saya ketemu Omre itu di sebelah mana, saya penasaran. Start, sono, start. Tips saya untuk peserta agar survive untuk tahun ini saya tidak punya tips. Karena saya sendiri kemungkinan lolosnya tahun lalu itu agak segini, tahun ini tambah kecil. Nggak latihan. Statement sangat memotivasi. Sangat memotivasi. Jadi, Anda cukup tanya panitia, Omre sudah lewat nggak? Jadi paling nggak ada satu orang di belakang saya. Berarti kalau saya tahu-tahu di finish, berarti ilmu Naruto saya sudah naik. Jadi jarak ngilangnya tuh bisa lebih panjang ya. Kalau dulu kan ngilangnya di sini ke finish, ya dong. Nah, tapi saya bisa ngilang dari sebelah sana, karena kan ilmu saya sudah naik. Bener. Ya. Tapi bukan ilmu sepedaan, ilmu ya, masih sangat memotivasi. Sangat-sangat memotivasi. Kalau dari saya teman-teman, jangan terlalu banyak dibikin pusing. Omre aja yang tadi sudah cerita banyak kondisinya sih masih tetap senyum. Iya. Ya, masih tetap cair ya Omre ya. Iya. Jadi jangan diambil pusing. Yang penting besok ketemu di garis start. Betul, karena finish belum tentu. Ya, ketemu di garis start. Iya toh. Karena finish belum tentu, jadi kita ketemu di start. Yes, my name is Sabina and I'm from the Netherlands, but I live in Jakarta. Well, I only came to Ijen because I just gave birth to a daughter, so the other events were in the right place. Well, first of all, I expect a really nice event, but I do expect a lot of suffering. Yeah, I think it will be a super nice event with nice people joining, but it will be a few hours of climbing. I'm really looking forward to that, even though it will be suffering in the heat. The climbing 34.9%, never done that before, so curious how that would feel, but I'm looking forward to it. Oke, nama saya Wisli Sagara. Saya asli dari Bandung, tinggal di Bali. Saya dari komunitas Barong Cycling Team. Untuk kali ini baru pertama kali saya ikut yang Ijencom. Kita dari Bali kebetulan naik mobil road trip berempat. Kan ini ya pingin tahu lah saya. Jadi kan nanti kalau someday kesini lagi bisa ngajak teman atau keluarga juga, jadi tahu lah. Jadi kita sekalian survei. Kami bertiga dari Pacitan Road Bike. Saya Rahman, ini Mas Rifai, dan ini Joko. Kalau trilogi baru ini, jadi tiga-tiganya. Tapi kalau yang tahun kemarin saya ikut yang Bromo sama Dulu aja. Pasti kalau event main sepeda itu gini, menurut saya well organized. Jadi pasti sudah didesain, semuanya sudah supporting sistemnya. Nah, luar biasa. Jadi mulai dari start dari awal ambil starter pack-nya udah teratur, terus pasti juga nyaman, terus apalagi nanti rutenya juga pasti luar biasa, dari semuanya pasti wah pasti seru. Dan kalau di pengalaman saya kalau selama ikut main sepeda eventnya ya nyaman, enak, seru, jadi nggak rugi. Pasti kayaknya tahun depan nggak ikut lagi kayaknya. Saya Sandi dari Banyuwangi, dan kebetulan kita juga sebagai ketua BRCC. Nah, terima kasih acara main sepeda ini sudah menginspirasi kami, karena ini adalah trilogi dan kebetulan yang ketiga ini di Banyuwangi. Banyuwangi ini tentunya Ijen adalah salah satu tempat ataupun nanti sebagai finish untuk kegiatan cycling ini. Nah, ini ada sesuatu yang beda tentunya. Nah, ini kalau nggak trilogi itu ada Bromocom, ada Dolucom, dan yang di Ijen ini tentunya beda. Nah, terima kasih buat tim main sepeda karena ini sudah memberikan sesuatu yang luar biasa, kepercayaan kepada Banyuwangi tentunya. Dan ini terima kasih banyak kepada seluruh cyclist yang bisa datang ke Banyuwangi, bisa mengikuti acara ini. Ayo ke Banyuwangi, pasti Anda ingin kembali. Ya, terima kasih. Kami dari komunitas IRCC, kami dari salah satu BUMN PT KAI. Kita
di sini mewakili dari teman-teman KAI untuk mengikuti event Ijen Blue Fire ini. Kalau kebetulan untuk di event main sepeda, komunitas RCC beberapa kali mengikuti kegiatan ini, yang Bromo, kemudian yang Dolo, tapi kebetulan untuk yang Ijen baru tahun ini kita ikut di yang trilogi ini. Mungkin belajar dari kemarin yang Dolo ya. Yang Dolo kebetulan kan untuk elevasinya juga sudah lumayan itu kemarin. Kebetulan di sini ada Mas Rima sama Mas Rudi kemarin yang sudah pernah ikut di Dolo sebelumnya, dia sudah merasakan ekstrimnya tanjakan di Dolo. Kemudian ini lihat elevasi untuk yang Ijen kali ini gradien di 27 ya, kurang lebih ya 27%. Menurut Mas Rima kira-kira bisa under COT atau mungkin podium kan? Target sih under COT ya. Kalau podium ya belum bisa, ya mudah-mudahan. Oke, kita doanya aja. Mas Rudi gimana? Ya, buat intinya sih di Ijen ini kan tanjakannya lebih menantang ya. Terus secara geografis view-nya juga lebih bagus. Ya tidak ada target apa-apa selain finish under COT. Sampai jumpa besok di Bali.